Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas tentang materi sejarah peminatan yaitu KD 3.1 mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan pada subbab yaitu negara-negara pendukung kemerdekaan Indonesia. Perlu diketahui bahwa sebelum negara Indonesia merdeka, negara-negara kita dijajah oleh negara-negara asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, kemudian masuk pada masa pemerintahan pendudukan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa suatu proses yang panjang karena hampir lebih kurang 350 tahun kita dijajah oleh negara-negara asing. Pada saat masuk gerbang kemerdekaan sekitar pada tahun 1945 yaitu muncul pertanyaan, bagaimana sih negara-negara asing melihat kemerdekaan Indonesia, kemudian bagaimana sih tanggapan negara-negara mereka terhadap kemerdekaan Indonesia. Ada dua hal terhadap respon kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah negara yang mendukung, yang kedua adalah negara yang tidak mendukung terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini Ibu akan jelaskan negara-negara mana saja yang mendukung terhadap proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah Mesir, yang kedua adalah negara India, yang ketiga negara Australia, serta negara lain yaitu Palestina, Libanon, Suriah, Vatikan. Kemudian negara yang tidak mendukung terhadap proklamasi kemerdekaan adalah Belanda. Berikut ini Ibu akan jabarkan yaitu tentang negara-negara yang merespon terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara Mesir. Mesir merupakan adalah satu negara bagian sekutu yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan mereka dapat menggalang mendukung negara-negara Liga Arab untuk menerima kedaulatan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Tulisan-tulisan yang dimuat oleh mahasiswa terhadap surat kabar nasional Mesir, selain kampanye melalui buletin dan surat kabar, Ikhwanul Muslimin sering mengadakan takbir akbar dan demonstrasi damai di tempat-tempat umum. Sehingga memasuki awal tahun 1946, perjuangan Ikhwanul Muslimin mulai menunjukkan hasil. Rakyat Mesir pun turut bersimpati terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, salah satu bentuk dukungan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia adalah kembali diwujudkannya dengan mengutuskan diplomatnya yang bernama Muhammad Abdul Mu'im berkunjung ke Indonesia pada tahun 1946. Muhammad Abdul Mu'im merupakan konsulat jenderal Mesir di Mumbai, India. Kedatangan Muhammad Abdul Mu'im dianggap sebagai tindakan yang sangat berisiko karena wilayah Indonesia sedang berada dalam blokade Belanda. Meskipun demikian, Muhammad Abdul Mu'im berhasil tiba di Yogyakarta dan menyerahkan surat resmi yang berisi dukungan negara-negara Liga Arab terhadap kemerdekaan Indonesia kepada Presiden Soekarno. Itu poin yang kedua, yaitu pengakuan kemerdekaan Indonesia dari India. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa bangsa Indonesia mengakui kedaulatan Republik Indonesia, yaitu karena India juga mengalami senasib dan sepenanggungan sama yang dialami oleh bangsa Indonesia. Hanya bedanya kalau India dijajah oleh bangsa Inggris, sementara bangsa Indonesia yaitu dijajah oleh bangsa Belanda. Adapun bentuk pengakuan dari kedaulatan Indonesia dari India yaitu dengan adanya sistem barter, yaitu sistem timbal balik antara Belanda. Adapun bentuk pengakuan dari kedaulatan Indonesia dari India yaitu dengan adanya sistem barter, yaitu mana bangsa Indonesia pada saat masuknya gerbang kemerdekaan dengan situasi yang ekonomi masih dalam kondisi yang sangat terpuruk, namun mampu mengirimkan
sekitar 500.000 ton beras ke India. Dan timbal baliknya yaitu kemudian bangsa India mengirimkan berupa obat-obatan kepada pemerintahan bangsa Indonesia. Apa tujuan pengiriman barang-barang tersebut? Adalah tujuannya untuk untuk membuka atau menembus blokade Belanda terhadap bangsa Indonesia. Dilanjutkan kemudian pada sekitar tahun 1948 terjadinya agresi militer Belanda kedua, di mana bangsa India mengecam aksi serangan Belanda dan kemudian mengadakan konferensi Asia di New Delhi atas dasar atau usulan dari Perdana Menteri India yaitu P.J. Nehru dan Perdana Menteri Burma yaitu U Aung San. Jadi kalau dilihat atas dasar apa India mengakui kedaulatan Indonesia? Yang pertama karena adanya hubungan kebudayaan, yang kedua karena adanya hubungan mengalami nasib yang sama. Mungkin sampai di sini kalian bisa paham apa yang Ibu jelaskan. Lanjutkan yaitu mengenai pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Australia. Latar belakang Australia mendukung kedaulatan Republik Indonesia. Sementara kalau kita lihat Australia adalah merupakan negara Commonwealth dari Inggris dan Inggris merupakan negara sekutu bagi Amerika Serikat, Belanda dan lain-lainnya. Hal ini diakibatkan karena Australia memiliki letak geografis yang berdekatan jaraknya antara Indonesia dengan Australia. Hal ini karena memiliki kedekatan historis yang cukup kuat. Dan hal lain yang menjadi Australia mendukung kemerdekaan Indonesia adalah yaitu karena Australia sama-sama ingin menyingkirkan Jepang sehingga Indonesia mendapat kedaulatan dari Australia. Kemudian aksi lain bentuk dukungan Australia adalah menguat saat WWF atau Watershed Workers Federation bergabung dengan Australia yaitu Seamen's Union in Sydney. Apa itu? Adalah kelompok memblokir pelabuhan tempat perusahaan Belanda yang beroperasi pada tanggal 24 Desember 1945. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan Black Band tersebut menyebabkan Belanda tidak dapat mengirim logistik militernya ke Indonesia. Setelah melancarkan aksi mogok kerja, WWF dan Australia Seamen's Union in Sydney mengadakan rapat publik serta acara amal untuk membantu para pelaut Indonesia, di mana sejumlah perserikatan pekerja di Australia pun tergerak membantu pelaut Indonesia yang kehilangan pekerjaannya dan tempat tinggal. Sampai di sini bisa paham ya nak ya? Sekarang Ibu akan jelaskan bagaimana sih respon kemerdekaan Indonesia dari negara Belanda atau penolakan Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Belanda merupakan negara yang menolak kemerdekaan Indonesia dan ingin merebut kembali Indonesia, di mana peristiwa ini merupakan terjadinya agresi militer sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu agresi militer Belanda pertama sekitar tahun 1947, kemudian dilanjutkan dengan agresi militer yang kedua yaitu sekitar tahun 1948. Hal ini menunjukkan bahwa negara Belanda tidak menghendaki Indonesia menjadikan sebuah negara yang merdeka. Akibat adanya agresi militer Belanda pertama dan kedua, itu akan dilanjutkan dalam perundingan diplomasi, yaitu perundingan diplomasi diantaranya adalah perundingan Linggarjati atau Perjanjian Linggarjati, kemudian Perjanjian Renville, kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Romroyen, kemudian terakhir adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB.
Setelah terjadinya perundingan tersebut, maka Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia pada saat terjadinya konferensi meja bundar, di mana hasil konferensi meja bundar yaitu pembagian wilayah Indonesia ke dalam bentuk federasi atau yang dikenal dengan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Ini untuk tambahan ya nak ya, bentuk respon negara-negara internasional terhadap kemerdekaan Indonesia seperti yang Ibu jelaskan di awal, yaitu ada negara Palestina, ada Libanon, ada Suriah, dan juga Vatikan. Kalian cari sumber-sumber lain yang mendukung materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu maksud. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.